bincang santai KPPJB yang kedua. Yang pertama dulu dengan Mas Lukman tentang sekolah Dolan, sekarang dengan Mas Reja Wardana. Beliau adalah penulis novel Pemburu Halimun. Ya. Untuk itu saya tampilkan dulu player profilnya ya. Bentar. Nah ini biodata beliau, yaitu Mas Reza Wardana, 3 pria ya, 32 tahun, kelahiran Kebumen, seorang novelis, blogger, dan staf pengajar kepenulisan. Reza Wardana ini menyukai beta dan alien sejak SD, kemudian tertarik dengan dokumenter, kemudian merupakan lulusan sastra Inggris Erlangga ya, aktif penulis, dan juga tulisan beliau yang berjudul tahun 2018 berjudul novel kriminal berjudul Pemburu Halimun, dan selanjutnya menerbitkan berjudul Ufologic ya, tahun 2019. Demikian mungkin biografi dari Mas Reza. Selanjutnya saya serahkan Mas Reza lagi. Saya serahkan ke Mas Reza untuk membuka bincang-bincang ini. Kita adapun yang pertama adalah profil tadi sudah, kemudian selanjutnya itu mengenai pengalaman-pengalaman dari Mas Reza. Silakan Mas Reza. Yang kedua, langkah-langkah dalam menulis crime fiction. Yang terakhir mungkin mengenai semangat dalam menulis. Silakan Mas Reza. Oke. Salah. Bentar, tunggu ya. Unmute dulu Mas, unmute. Mas Reza unmute dulu. Unmute. Oke, tadi sorry, yang pertama tadi Mas, topiknya yang pertama. Agak lupa. Iya, saya juga belum. Perkenalan ya? Iya, perkenalan dulu dan pengalaman ya. Oh iya. Pengalaman. Pengalaman. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Wardana. Saya punya nama pena sih, Reza Wardana gitu. Saya mulai menyukai menulis itu sebenarnya ketika kecil itu terus mulai memberanikan diri untuk membuat novel itu sekitar tahun 2015 kan kalau saya 2014 2015 kan. Sebelumnya saya mengawali diri di bidang literasi itu lewat cerpen ya. Cerpen. Jadi dulu ada lomba ya cerpen drama itu, terus saya lombakan di kampus sih, kampus saya dulu tahun 2012 itu ada lomba di kampus, terus ya saya coba masukkan cerpen saya, ternyata menang. Ternyata menang. Ya menang, terus saya mulai berpikir kalau saya misalkan coba bikin novel tuh bisa nggak ya? Akhirnya saya coba untuk beranikan diri bikin novel. Memang tadi saya bilang cerpen ya meskipun cerpen saya memang cerpen drama ya, drama roman, tapi saya masih masukkan unsur-unsur sedikit kriminal ya atau misteri di cerpen saya. Jadi ya memang kayaknya kesukaan saya memang di novel misteri. Seperti itu. Terus ya mulai proses bikin novel segala macam dimulai tahun 2015, terus 2018-nya itu mulai
coba terbit sendiri gitu. Ya sampai sekarang saya tetap menggeluti dunia kepenulisan. Iya, Gitu Mas Viro. iya, iya. Itu Mas supaya kita apa sih, kan kalau novel tuh panjang ya, Ya, panjang jadi satu cerita terus aja gitu. Nah itu biar konsisten gimana gitu loh. Ya. mmm, sebenarnya sih untuk konsisten itu memang gini ya, kalau 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 saya pribadi ya kan, mungkin teman-teman di sini yang mungkin tergabung di klub-klub kepenulisan, entah cerpen, cerbung, atau mungkin novel, itu mungkin pernah sedikit satu atau 2 kali atau mungkin sering dengar kalau ada beberapa selintingan ya, selintingan itu apa ya kalau di bahasa umumnya tuh? Apa Mas ya, selentingan itu? Ya selentingan ya, selentingan yang ucapan Gantikan aja. mengatakan, eee, iya, bikin novel itu gampang gitu, atau bikin cerita itu gampang. Menurut saya enggak, menurut saya enggak. Jadi, bikin cerita itu emang prosesnya panjang. Jadi bikin cerita itu prosesnya panjang dan saya rasa tidak mudah, apapun itu, mau cerpen, mau cerbung, mau novel, itu pasti tidak mudah dan pasti melalui proses yang panjang. Nah, untuk bisa konsisten itu, ya pertama kita harus tahu dulu ya ketika kita bikin ide cerita atau mungkin terinspirasi untuk bikin cerita gitu, ya kita harus menyelesaikan novel ini, sorry bukan novel ya, kita harus menyelesaikan cerita kita, entah itu mau cerpen, cerbung, atau novel-novela, kita harus mau menyelesaikan ini dan itu harus selesai. Jadi jangan sampai nggak selesai. Kalau mau ganti ide baru lagi, kok saran saya mending selesaikan aja yang sudah dimulai ini. Karena kalau kita gonta-ganti ide nanti, takutnya satu udah jenuh, pindah lagi, jenuh lagi, coba yang ketiga jenuh lagi, akhirnya 3 ini nggak ada yang selesai. Jadi ya memang harus tetap berkomitmen kuat gitu sih Mas, Ya harus nulis apa, cerita. konsisten ya. Kemudian ini Mas, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi ada Ya ngobrol aja. pengalaman misalnya apa, melatih kan, mengajarkan anak-anak dengan orang Mhm. dewasa itu gimana Mas? Pengalamannya Mas waktu itu Mas? Yang anak-anak Mas gambar-gambar apa di Oh depan iya, itu, UFO terus gambar anak mhm. apa di depan yang di orang dewasa itu gimana bedanya? Oh iya. Sebenarnya kalau saya tuh lebih suka ngajar anak yang sudah, gede, maksudnya sudah Oh iya sudah iya iya. sudah remaja. Karena, bukan apa-apa ya, tetapi yang sudah gede ini kayak lebih bisa ini loh, lebih bisa diarahkan mood-nya. Sebenarnya mau kecil, anak kecil atau anak remaja atau yang sudah gede atau yang sudah dewasa sekalipun itu basically itu mau sebagus apapun cara kita ngajar itu kalau si murid ini nggak ada rasa nulis dalam hatinya ya jadinya percuma gitu. Kalau yang kecil ya, kalau yang anak-anak kecil itu, eee, senengnya itu gini, senengnya itu kadang karena mereka anak kecil tuh kadang tulisannya itu unik gitu loh Mas. Jadi kayak kayak apa namanya, kayak ya masih jujur gitu kan, kadang jujurnya itu yang bikin lucu. Terus apa namanya, eee, lebih lebih ini, apa, lebih imajinatif. Jadi kayak misalkan misalkan nih dulu ada anak SD tuh pernah Hmm. saya dulu kan pernah kerja di sekolah penulisan, terus ada anak SD tuh cerita tuh ceritanya dongeng sih Mas, tentang dunia-dunia Hmm. peri gitu. Tetapi cara si tokoh utama yang manusia ini masuk ke dunia peri itu cukup menarik. Jadi ada kecelakaan pesawat kalau nggak salah itu. Hmm. Terus dia masuk ke dunia-dunia peri gitu. Dia petualang kemudian balik lagi ke rumahnya. Ya itu kan menarik ya, nggak semua orang dewasa tuh bakal kepikiran kecelakaan pesawat gitu loh untuk masuk ke Hmm. dunia peri atau lain. Dia memang kadang itu agak 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 serem
masuk dunia peri kok, dunia dongeng kok kecelakaan gitu. Tapi ya itu kan bisa terjadi ya bagi si anak kecil itu. Iya. Menariknya tuh itu sih, jadi gimana cara mereka tuh berimajinasi, bikin ceritanya tuh yang suka bikin kita tuh seru. Cuman kekurangannya atau hambatan dalam kita mengajar anak kecil adalah karena mereka tuh masih kecil, mereka ini nulisnya itu cenderung sedikit-sedikit. Oh, Jadi pendek-pendek ya. Iya. pendek-pendek, Mas, karena mereka tuh belum bisa menyusun ya, belum belum bisa menyusun cerita yang banyak ya. Eee, saya membagi beberapa proses tahapan nulis. Yang pertama itu cari ide, yang kedua itu nulis ceritanya. Nah, nulis ceritanya ini tidak bisa secepat kalau kita cari ide. Kadang kita cari ide itu kan mungkin mungkin sebagian orang gampang, kayak misalkan, "Oh, aku pernah punya, pengalaman dikasih cerita sama temen," misalkan, terus kita tulis. Nah, dari kita dapetin ide sampai kita nulis ini lamaan yang nulis, susahan yang Hmm. nulis. Nah, kadang anak kecil itu nulisnya itu bentar-bentar, Hmm. bentar-bentar. Jadi anak kecil ini nggak bisa apa ya, menurut saya ya, nggak bisa dipatok harus, misalkan 1 bulan harus bisa nulis cerpen. Wah, nggak bisa gitu, Mas. Kayaknya itu harus dipandu gitu, Hmm. dikasih contoh. Nah, kan kayak anak kecil ya, anak kecil kalau kita ngomong, eee, bijaksana-bijaksana kan juga nggak bisa. Kan harus yang orang gede biasanya, karena orang gede udah apa ya, mengalami banyak hal, jadinya ya mereka bisa cerita banyak. Ya kayak gitulah, anak kecil kan inputnya masih sedikit. Iya. Jadi untuk nulis novel kok susah. Kalau yang gede, enaknya tuh kebalikannya. Dia, karena dia mungkin sudah baca banyak buku, terus banyak pengalaman, jadi dia bisa cerita itu banyak. Cuman, yang gede ini kadang tuh moody, Hmm. gonta-ganti cerita gitu, yang remaja ini ya, anak-anak remaja itu Hmm. gonta-ganti cerita, "Ah, nggak cocok." Saya pernah itu punya Hmm. satu murid yang dia itu, nulisnya itu bagus, idenya itu oke, tapi gonta-ganti cerita cerita terus, Mas. Akhirnya nggak jadi-jadi, Hmm. akhirnya nggak jadi-jadi. Jadi moody, dia Hmm. tergantung suasana hatinya gitu. Oke, oke. Kalau yang mungkin sudah dewasa itu mungkin terarah, mungkin udah banyak pengalaman, jadi bisa banyak apa yang ditulis, tetapi mungkin kurang banyak waktu. Jadi menurut saya sih kalau mau ngajarkan nulis ke orang-orang ya nggak bisa harus 1 bulan nulis apa gitu ya, cerpen atau novel gitu, wah susah, Mas. Hmm. Orang tuh kadang hidupnya beda-beda, Iya, maksudnya iya, kesibukannya. Kalau yang di iya. rumah ada banyak itu kadang-kadang nggak banyak waktu gitu. Oke Mas, ini back kembali ke tema ya. Kita kan pakai temanya crime fiction ya. Ya, Mas Reza kenapa memilih memilih buku novel yang ditulis itu yang Pembunuh Halimun ini ya? Itu ya, temanya crime fiction. Kira-kira bisa dijelasin nggak alasannya apa? eee, sebenarnya itu saya nulis cerita kriminal itu kayak ini ya, Mas, kayak itu sebenarnya itu ada dua dua tujuan. Yang pertama, ya cuma karena saya suka cerita kriminal, yang kedua tuh saya cukup agak protes, agak protes pada, Oh iya, iya. selera selera pembaca Indonesia yang kebanyakan, apa ya, menomorsatukan novel Drama tuh gitu. ya tema-temanya itu maksud saya tuh gini, Aku menangis. ya ya semacam itulah, tema-tema itu, terus, tema-tema kalau di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu itu yang terkenal kan roman religi. Jadi sejak ayat-ayat cinta Mm-mm. itu sampai sampai, ayat-ayat cinta, terus apa namanya itu, Hidayah. ketika cinta bertasbih, itu kan mulai Nah, novel-novel religi itu kan banyak. Nah, setiap kali ada lomba, itu biasanya tuh novel-novelnya itu yang bukan novel ya, sorry, cerita-cerita yang hadir tuh biasanya bertemakan itu, gitu. Padahal kalau kita ganti tema lain misalkan, itu lebih menarik gitu loh. Jadi, bukan berarti cerita-cerita yang roman religi itu jelek ya, Mas, ya, enggak. Cuman cuman kalau terlalu banyak dan orang-orang kita terlalu banyak, eee, tahu kalau novel yang bagus itu pasti roman religi juga ya cukup
cukup disayangkan gitu, padahal banyak lagi cerita-cerita yang bagus. Jadi ya saya coba, menawarkan ke pembaca itu cerita sesuatu yang berbau, misteri atau kriminal gitu. Dan ini cerita yang saya buat itu memang anu kok, bersetting di Surabaya dan apa ya, kalau saya bilang sih condong ke arah lokal gitu Mas, bukan lokal banget ya, ke arah urban lah, maksudnya kayak masyarakat kita yang sebenarnya kayak gimana gitu, terus interaksinya kayak gimana. Jadi nggak yang, eee, temanya nggak yang ke barat-baratan atau mungkin dunia yang fantasi gitu, enggak, gitu. Risetnya berapa tahun Mas sampai nulis itu? Dari mulai Eee, ada ide itu. Pemburu Halimun itu sebenarnya berangkat dari ini Mas, berangkat dari ide film pendek saya yang dulu nggak sempet saya bikin. Awalnya itu ide. Jadi jadi saya kan di kuliah itu kan tergabung di perkumpulan teman-teman penyuka film indie. Nah, karena waktu saya ada ide, "Oh, bikin cerita kayak gini nih," terus sampai sekarang tuh nggak bisa saya bikin karena memang waktu itu nggak ada alat-alatnya, sayanya nggak ada kamera, nggak ada apa, jadinya ya gimana kalau saya bikin ini aja, si novel aja gitu. Idenya sih, nggak lama ya, Mas, cuman yang lama itu kan proses nulisnya. Jadi saya mungkin nulisnya itu sekitar 1,5 atau 2 tahunan, karena waktu itu saya juga ngajar. Kalau guru ini kan banyak ya urusannya ya, habis ngajar terus kita mungkin bikin apalah, bikin apa gitu. Apalagi kalau sekolah swasta itu kan dulu mesti banyak acara, banyak banyak acara, banyak event Iya, gitu. jalan-jalan apa Ya, gitu. jalan-jalan itu menyita waktu untuk nulis. Jadi ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahunan, Ya, gitu, Mas. apa? Kalau itu boleh nggak cerita bocorannya itu gimana? Mengenai penokohan karakter, terus plotnya, misalnya tokohnya ini happy ending Oh, apa boleh sad boleh. ending apa gimana Oh, kira-kira? Bocoran? kalau ending nggak akan saya ceritakan ya, cuman kayak kayak plotnya aja. Iya, iya, iya Kayak plotnya aja silakan jadi Mas. iya, Ya. iya. Ya ceritanya sih di ceritanya itu di Surabaya, memang saya bikin itu sedang sedang apa ya, sedang keadaannya itu lagi banyak kasus kriminal ya. Saya terus terang waktu itu sedikit terinspirasi sama Gotham City yang banyak kasus kriminal gitu. Terus, di tengah maraknya kasus kriminal itu ada satu peristiwa kriminal itu yang sangat aneh. Jadi di Jalan Ciliwung tuh di Surabaya itu ada sebuah kantor. Memang kantor ini fiktif, tapi jalannya real. Ada sebuah kantor, kalau nggak salah, kalau seingat saya sih kantor asuransi mungkin ya, kantor kayak pengurusan asuransi asuransi atau surveyor gitu ya. Saya nggak lupa, pokoknya ini kantor besar, di masing-masing tingkatan kantornya ini ada urusan-urusannya, ada kayak, asuransi, satunya itu mungkin survei. Nah, ada seorang karyawan itu yang malam hari saat itu dia lembur terus dia sempat, di kantor tuh dia sempat nyapa kayak petugas yang, lagi jaga saat itu, terus dia pergi ke toilet, terus udah besoknya tuh atau pagi harinya tuh satpam tuh nggak ketemu dia sama sekali. Jadi itu pertemuan terakhir pertama kali dan terakhirnya si satpam itu pada malam hari itu dengan si perempuan yang namanya Diana. Saya kasih nama dia, Diana Ambarsari. Nah, ternyata keesokan harinya ini sekitar belasan kilo ya dari kantor ini, tepatnya di TPU Benowo, tempat pembuangan akhir Benowo, itu tempat pembuangan sampah yang ada di Surabaya, tempat pembuangan akhirnya itu si perempuan ini ditemukan gitu ya, tapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dan keadaannya saya bikin, mengenaskan lah. Dan orang ini nggak, orang umum ya, kayak satpam, terus bosnya si temen ceweknya ini nggak ada yang tahu loh, ini kok bisa cewek ini tuh nggak keluar dari kantor. Tapi kok dia tuh, besok itu ditemukan mati di tempat yang belasan kilo jauhnya itu. Nah, kasus ini awalnya itu ditangani polisi ya, ditangani polisi polisi bentar, Polrestabes, kalau di kota besar tuh Polrestabes.
ditangani polisi. Nah, di novel saya tuh ceritanya itu di novel Pemburu Halim ini tokoh utama tidak saya ceritakan di awal. Jadi agak di seperempat setelah cerita ini jalan gitu ya. Tokoh utama baru saya perkenalkan ketika ada pembunuhan aneh yang kedua, yang kemudian polisi ini menduga si yang mati ini laki-laki, si pacarnya korban ini yang sudah bunuh gitu. Nah, tetapi si pacar korban ini perempuan ya pastinya, dia mengaku tidak melakukan apa-apa gitu. Dia mengaku tidak melakukan apa-apa. Justru di apartemen si pacarnya ini kosong. Saat dia mencari pacarnya lebih jauh, kok dia melihat si pacarnya yang laki-laki ini terjun gitu. Terjun dari atap apartemen kemudian jatuh ke bawah. Nah, si si kakak tersangka ini punya teman. Nah, baru ini tokoh 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 utama saya masukkan. Nah, si temannya kakak dari si calon tersangka ini tuh dulu sempat membantu polisi juga dalam menghadapi kasus yang bisa dibilang kasus serupa gitu. Nah, kemudian si kakaknya calon tersangka ini ngomong ke polisi, "Oh, mungkin Anda pernah kenal dengan orang yang namanya Hilbram Handaru." Gitu. Terus, ya sudah, cerita ini kemudian dimulai dengan hadirnya si tokoh yang saat itu dia sudah jadi dosen. Jadi tokoh saya itu ada dosen filsafat. Dosen filsafat yang, sebenarnya dia dosen filsafat yang 2 tahun sebelum kejadian pembunuhan Halimun itu dia pernah, membantu polisi untuk menangani kasus yang serupa. Kemudian ya petualangan dimulai. Gitu Mas Dirol. Oke, oke, oke. Mas, kita buka perbincangan nggak apa-apa ya sama teman-teman ya, barangkali yang bertanya di tengah-tengah nggak apa-apa nih. Boleh. Ya udah kita gitu aja ya. Silakan yang ingin bertanya raise hand di masing-masing, barangkali ada yang mau bertanya atau nulis Atau di mungkin chat. di kolom chat. Nah, kolom Ya, chat. bisa di kolom chat juga bisa. Kita lihat kolom chat. Ya, belum ya, ntar. Kita tunggu ya Mas ya. Ya. Oke, nanti yang bertanya nanti mendapatkan hadiah. Ini buku karya Mas Panji. Ini fiksi kriminal juga ini, fiksi kriminal ya. Oh, ini ada pertanyaan, Mas. Oh iya, silakan. Oh, ada Mas Ini Fadli. ada Mas Fadli ada. Ah, ya boleh nanya Ada Mas Mas Panji Fadli. juga. Waduh, serem. Mas Panji ini dulu Oh, menang Mas Quincy Panji ya. ya. Iya ini Mas Panji, bukunya Mas Panji nih. Ini fiksi kriminal juga kan Mas? Mas Panji? Sebentar, saya lihat videonya dulu. Saya belum lihat. Mana Mas? Ini? Oh ya. Ya. Ini. Ini bukunya Mas Panji. Boleh tanya? Boleh, silakan. Silakan Kang. Ditanyain Mas Panji ini, saya ngumpet dulu. Ada ahlinya, ahli KPK. Kalau ini Mas Panji color crime, white collar crime. Silakan Mas Panji. Silakan Mas Panji. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Mas Reja Wardana nih, penulis favorit saya juga. Ya, sama Pak Prawiro juga sebagai Ketua KPPJ. Selamat siang. Siang. Terima kasih sudah diperkenankan untuk bertanya. Boleh. Saya mungkin agak sedikit berbeda dengan temanya, topiknya. Kalau diizinkan boleh tidak? Boleh. Boleh aja Mas. Boleh. Oke, ini Mas Reja. Jadi saya juga punya ide nih, ingin nulis tentang novel science fiction. Ya. Nah, kebetulan topiknya ini berhubungan dengan ancient gitu ya. Suatu yang kuno, dan dalam hal ini ada hubungannya dengan
Ya, ya unidentified flying object lah seperti itu. Oke. Ya. Ya, hal-hal yang metafisis begitu ya. Hmm. Nah, ini nih mau minta saran dari Mas Reja kira-kira kalau untuk genre tersebut kita mainnya lebih banyak di science fiction-nya atau di metafisisnya nih? Biar lebih greget gitu. Mas Reja kira-kira sebagai pemerhati hal-hal tersebut, Mas Reja mungkin ada masukan buat saya? Oh, ya. Oke, jadi Demikian, untuk segitu aja sih. teman ya, Terima jadi kasih. mungkin untuk teman-teman di sini yang agak agak apa ya, agak belum belum apa familiar dengan istilah science fiction itu genre salah satu genre cerita fiksi selain cerita kriminal dan drama tentunya itu yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan fiksi biasanya seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Panji itu tadi, Mas Panji ini ingin menulis cerita yang berhubungan dengan peradaban kuno yang saya tangkapnya ya peradaban kuno yang berhubungan dengan isu-isu kehidupan di luar angkasa. Nah, kalau Betul, kita betul. ya sepanjang pengetahuan saya Mas Panji, kalau science fiction ini di Indonesia itu kan rata-rata sebenarnya kayaknya sih ya, kayaknya itu lebih suka yang arah ke barat ya. Maksudnya itu kayak teknologi atau mungkin sesuatu yang kuno, tetapi metafisiknya pun masih metafisik yang ala-ala barat. Kayak misalkan suku Maya gitu ya, suku Maya, terus suku Inka gitu, bukan suku-suku pedalaman. Nah, kalau misalkan saya sih beberapa kali itu ketemu ya, ya ini mungkin ketemunya saya aja kebetulan sama sama mereka bahwa ketemunya itu mereka kadang agak agak bingung dengan para penulis science fiction Indonesia yang rupanya tuh ujung-ujungnya tuh malah metafisik ala-ala dukun gitu, ala-ala dukun. Jadi bukan jatuhnya bukan ala-ala science fiction yang seperti kayak Star Trek atau mungkin Prometheus gitu ya, film Prometheus. Jadinya kayak wah kok jadinya kok ujung-ujungnya juga jin gitu, ujung-ujungnya juga perdukunan gitu. Nah, mereka sepertinya sih kurang trek kalau itu dibilang sebagai science fiction gitu. Tapi kalau mistiknya ini dalam ranah peradaban peradaban misalkan di peradaban Indonesia ini kan ada banyak ya yang paling mendekati dengan hal-hal yang berbau luar angkasa itu kan yang paling santer itu kan Candi Sukuh, ya kan Candi Sukuh yang ada relik manusia terbangnya itu yang kemudian dihubungkan dengan oh ini mungkin Betul, betul, Mas manusia Reja, betul. dari atas sana ya kan. Nah uh, itu mungkin masih oke mas, masih disukai. Cuman kalau tadi pelantingan beberapa orang yang bilang, "Wah, kok jatuhnya ke dukun ya, jadinya malah kayak jin atau apa," gitu, eee, mereka agak gimana gitu. Jadi mungkin kalau ini saran saya sih kalau bikin fans itu mungkin kalaupun ada metafisiknya akan lebih sih Mas ya, menurut saya, peradaban kuno. Jadi mungkin kayak, Oke. oh ternyata Jadi di perkuat referensi ya sainsnya ya, Pak, ya, Mas, ya? ya gitu Mas. Soalnya Diperkuat referensi sainsnya ya? ya Baik, oke, referensi oke, Einstein-nya, makasih. ya gitu Mas. Makasih sekali dari Mas Reja, Mas. Ya, itu tadi ada pertanyaan lagi nih Mas Prawiro di kolom chat kayaknya. Bentar, kolom chat-nya, eee, mana ya chat-nya? Ini ya, eee, ada pertanyaan juga dari Deis Sri Hidayati. Pak, untuk tempat-tempat yang jadi latar, apa Bapak survei dulu ke tempatnya? Ketika ke Polrestabes atau tempat kuliah dosen, apakah tempatnya ada atau karangan saja, Mas? Pertanyaan lagi, bagaimana berkarakter agar bisa ajib dari awal sampai akhir? Bagaimana cara menggambarkan
suasana tempat sementara kita belum pernah ke sana? Apa ada kiat-kiat khusus? Oh, iya. Saya coba jawab satu-satu dulu. Iya, iya, satu aja. Tempat yang jadi latar apa Bapak survei dulu tempatnya? Mm-mm. Iya. Jadi kayak di Jalan Ciliwung itu kan tadi kan saya bilang jalannya itu memang kebetulan ada, cuma kantornya saya fiksikan gitu. Kantornya saya fiksikan. Jalan Ciliwung itu sebenarnya kantornya ini loh. Dulu kalau nggak salah di tahun itu adalah kantornya bank swasta. Cuman saya ganti aja temanya, tapi jalannya tetap. Terus kenapa kok saya menekankan jalan-jalan di Surabaya yang saya tulis itu dengan real ya supaya misalkan kalau teman itu yang kebetulan baca cerita saya, teman di Surabaya misalkan ya, terus mikir, oh jalan ini kok katanya ada tempat ini, terus mereka mampir ke sana, ternyata mungkin bangunannya ada atau malah kecil. Saya sih sukanya gitu ya, jadi lebih merasa orang tuh lebih gampang membayangkannya, karena tema saya di Surabaya ya lokasi jalan-jalannya tetap di Surabaya. Terus ke Polrestabes tuh iya, saya ke Polrestabes. Waktu itu masih bentar saya lupa Kapolresnya siapa ya saat itu ya, di tahun itu ya. Saya waktu itu DM beliau, DM Kapolresnya, memang saya cari info di sosial media karena kalau nggak salah sih waktu itu Kapolresnya tuh cukup sering diberitakan di koran lokal. Saya DM via Facebook, katanya suruh mampir aja, saya mampir di sana. Saya nggak ketemu Kapolresnya, tapi saya ditanyain macam-macam sama polisi-polisinya. Jadi kayak, ya saya langsung tunjukkan maksud saya sih. Saya ingin tanya-tanya apa namanya soal pangkat polisi. Yang itu langsung tanya gitu, karena pangkat polisi ini kan banyak ya, banyak. Kadang tuh kayak yang jadi Kapolresnya tuh kadang AKBP, AKP. Nah itu bedanya apa? Itu kan orang awam termasuk saya tuh juga nggak ngerti. Nah itu yang mau saya tanyakan waktu itu. Hampir tapi ya ditanya-tanyain itulah, Anda wartawan ya gitu. Terus apa gitu. Pokoknya banyak hal lah ya. Ya memang saya cuma ke sana sebentar aja. Karena selain karena saya takut mengganggu mereka yang lagi sibuk, kedua tuh saya agak merinding-merinding waktu itu. Karena saya ke sana sendirian. Dan tempatnya juga sangat jauh sekali dari rumah saya. Di dekat pelabuhan waktu itu. Tempatnya ada, cuma untuk ya saya sih meskipun tempatnya tuh ada beneran ya, tapi beberapa tuh ada hal yang saya karang sendiri supaya ya amannya aja lah gitu. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana membuat karakter agar bisa ajak dari awal sampai akhir? Kalau saran saya, Anda bikin listnya. Bikin listnya, karakter ini cirinya itu kayak apa sih, terutama tampilan fisik, kemudian sifatnya secara personal seperti itu, sehingga ketika ketika si karakter ini masuk dialog ke dalam cerita, sifatnya dia konstan, konstan. Sifatnya dia tuh kayak nggak berubah gitu ya. Maksudnya kalau misalkan dia memang pemarah ya dari awal sampai akhir mungkin dia pemarah atau mungkin dia jadi sabar. Kalaupun jadi sabar ada sebabnya, misalkan dia habis menemukan sesuatu yang menyadarkan dirinya atau apa. Tapi kan beda ya sama karakter yang kita tahu berubahnya memang untuk cerita atau berubahnya karena penulis itu sendiri. Jadi kalau supaya yang aman ya memang dibuat list. Jadi kayak deskripsinya apa, terus apa-apa. Dan ketika kita sudah membuat list supaya karakter kita tuh bisa terasa ya, saran saya untuk deskripsi wajah karakter atau tinggi badan dan lain sebagainya, kita tidak perlu menunjukkan ke teman-teman atau sosmed ya bahwa oh karakter saya tuh mukanya seperti ini loh si artis ini. Jangan, jadi biarkan aja pembaca itu berimajinasi. Walaupun deskripsi kita apa kayak gimana ya biarin aja lah gitu. Biarin aja lah. Itu kalau saran saya sih, saran saya gitu. Terus yang keempat, bagaimana cara menggambarkan suatu tempat sementara kita belum pernah ke sana? Apa ada kiat-kiat khusus? Wah, ini pertanyaan yang menurut saya penting.
Jadi kalau misalkan kita riset, mengunjungi tempat, dan mungkin kita terkendala budget gitu, misalkan. Budget atau kita terkendala dengan waktu. Misalkan kita ada budget tapi nggak ada waktu. Kita bisa memanfaatkan internet. Saya dulu memanfaatkan Google Maps. Google Maps, kemudian kan Google Maps ini bisa ditampilkan secara 3 dimensi ya. Jadi tanpa kita perlu jauh-jauh ke sana, tempatnya itu kita bisa lihat di Google Maps. Karena sudah di 3 dimensi, jadi kita bisa dengan mudah membayangkan, oh, suasana di jalanan ini misalkan seperti ini, rame enggaknya. Terus ya kalau kita memang ada waktu, ya silakan riset gitu misalkan. Kayak misalkan di novel saya yang sebenarnya terbitnya tahun ini, tapi akan saya terbitkan tahun depan. Itu prequelnya Pemburu Halimun ini, itu settingnya memang menggunakan pantai, dan saya memang pergi ke pantainya waktu itu. Karena saya ingin membuat cerita novel yang memang memanfaatkan memanfaatkan suasana ini loh, suasana sosial tempat yang saya kunjungi itu kayak gimana gitu. Jadi ya biar lebih dapat feeling-nya aja. Kalau Anda ada budget, Anda bisa riset. Kalau Anda nggak ada budget, nggak ada waktu, silakan pakai Google. Banyak sekali info-info seperti itu. Google Maps, atau kalau Anda mau, Anda pakai YouTube ya. Karena YouTube ini menurut saya tuh sedikit lebih praktis timbang Google, karena kita dapat info, dapat gambar, dapat video sekaligus. Gitu. Jadi kalau di YouTube itu mungkin kan sudah ada yang nge-review tempatnya nih, seperti itu. Jadi ya bisa menggunakan media internet seperti itu. Gitu sih. Oke Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Purkon. Silakan Mas Purkon untuk di unmute. Halo, Ya, silakan Mas. halo Mas. Ya, Halo Mas Reja. Halo Pak Prawiro. iya silakan. Ya, Mas saya izin bertanya ya Mas. Iya, Saya kan kayak Mas apa yang awal tadi bertanya, saya juga tertarik Mas dengan Panji. sci-fi. Ya, Mas Panji. Saya kan tertarik juga dengan sci-fi, sains, fiksi. Nah, Ya. saya suka baca novel. Nah, novel dari Jepang, dari Korea, dari Cina juga suka. Nah, tentang ya lebih ke fiksi. Nah, kan saya nyari referensi Ragnarok, terus Nordik, cerita Nordik, Mesir kuno, segala macem. Ya. Terus kan di situ kan ada berbagai sumber referensi dari tokoh. Nah, itu apakah kita dapat mengambil referensi dari sumber dari situ, lalu dimasukkan, misalkan ada peristiwa ini, ntar digabungin ke peristiwa ini, ntar jadi ini, fiksi jadinya gitu. Iya. Jadi boleh tidaknya gitu ya. Terus juga apakah deskripsi si karakternya ini harus benar-benar dengan cerita sejarahnya, apa kita bisa boleh dibikin melenceng dari referensi, tinggal ditambah-tambahin dari berbagai referensi gitu Mas. Harus sesuai kalau Oke. Kalau saya sih apakah boleh? Kayaknya boleh ya. Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja. Jadi kayak tadi kan Ragnarok itu kan kalau nggak salah, maksudnya itu kan kalau nggak salah hari kehancurannya dewa-dewa, kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya, di Ragnarok itu. Peristiwa orang-orang Nordik, mungkin orang-orang Skandinavia. Boleh saja sih Mas. Yang mungkin agak janggal itu kalau Anda malah ambil nama karakter-karakter yang dari novel fiksi yang sudah ada mungkin ya. Terus tapi itu juga kayaknya nggak apa-apa sih. Kayak ada ceritanya di Sherlock Holmes itu, dia mengomentari tokohnya namanya detektif Dupin itu kayaknya apa gitulah, di komentari yang jelek-jelek gitu. Kayak sih oke-oke aja gitu, tapi saya sih menganggapnya nggak apa-apa. Cuman kalau yang agak janggal itu mungkin kalau ini loh, bukan janggal ya, bukan tokoh, misalkan kayak ngambil plotnya cerita fiksi yang sudah dibikin orang terus diambil itu nggak oke. Tapi kalau
cerita yang sudah sesuai sejarahnya yang kita tahu, nggak apa-apa menurut saya. Karena orang kan sudah pada tahu gitu. Kan kayak contoh kan Thor kan salah satu tokoh dari legenda Nordik ya, Nordik kalau nggak salah ya. Thor juga termasuk. Rocky. Kan Thor juga kan sudah tampil di mana-mana. Contoh kayak di Avenger dia ada, terus ada filmnya, sudah ada. Apakah itu pengkarakter dia nggak apa-apa jadi referensi buat tokoh kita gitu? Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Ya. Ya, baik Mas. Oke, selanjutnya ada Bu Anis Padilla. Silakan Bu Anis. Nyalakan ininya. Iya, Bu Anis. Wadah, ya. Silakan Bu Anis ya. Pak Reza, Pak Prawiro, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Bisa langsung. Mohon maaf Pak, saya mau menanya nih Mas Reza. Ya. Itu kan guru agama ya di SMA. Saya tuh kepengen sekali menulis kisah nyata tentang cerita cinta saya di masa lalu untuk menjadi sebuah novel, bahkan mungkin bisa ditayangkan gitu. Karena setiap saya perkenalan dengan anak-anak murid baru, saya ceritakan kisah saya itu mereka tertarik dan memberikan banyak saran, masukan, Bu, dibikin novel dong gitu. Cuman saya tidak tahu bagaimana cara memulainya begitu, biar bisa continue gitu. Dan apakah kalau kisah nyata itu kita harus minta izin dulu juga sama mungkin mantan-mantan atau orang yang bersangkutan dalam kisah itu, ataukah mungkin dengan latar atau latar belakangnya, tempatnya atau bagaimana itu harus real seperti itu, ataukah bisa dirubah untuk dibumbuin sehingga menjadi tambah apik begitu Mas Reza? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anis. Ya, untuk bisa bikin cerita yang kadang gini ya, kadang kendalanya teman-teman yang ingin memulai cerita itu bingung, nanti itu aku nulis apa lagi ya, habis nulis ini nulis apa lagi gitu. Nah, saran saya kuncinya itu teman-teman bisa bikin yang namanya itu plot ya. Plot itu adalah alur bagaimana cerita ini berawal dan berakhir. Saya nggak punya contoh sih. Saya sebenarnya punya beberapa mainan gitu ya. Kebetulan lagi nggak ada di sini. Nah, jadi ini kebetulan ada kertas nih ya. Iya. Jadi gini deh, paling gampang tuh gini. Bu Anis ini guru, benar ya? Iya. Ya, guru. Nah, Bu Anis ini kalau dari rumah ke sekolah itu kan pasti melewati banyak-banyak tempat. Ya kan, misalkan Anda lewat gang apa, akhirnya berakhir di sekolah. Nah, plot itu seperti itu. Jadi ada istilah itu namanya itu mapping atau pemetaan tuh. Jadi Anda kalau ingin menulis baru aja ingin nulis ya, Anda bikin pemetaan dulu. Kira-kira ini awal mulanya apa sih gitu? Awal mulanya apa? Terus misalnya dulu Anda kenal dengan misalkan calon suami gitu kan ya. Terus Anda ceritain awal-awalnya itu gimana dulu. Terus ketemu di mana misalkan apa, terus berakhirnya itu kayak gimana. Nah, nanti Bu setelah Anda bikin pemetaan ya, kayak Anda bikin RPP itu loh Bu. RPP atau apa namanya silabus itu ya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, nanti di antara semua pemetaan yang Anda buat ini akan ketahuan mana yang penting diceritakan atau nggak diceritakan. Tuh. Misalkan kadang kalau kita nggak pakai mapping Bu, itu kita akan ceritanya itu akan meluas. Iya, apa ya? Kalau orang Jawa Timur bilang itu biar. Saya nggak tahu kalau orang Jawa Barat tuh bilangnya apa. Pokoknya itu jadi melebar Bu, melebar. Nah, melebar ini kalau Anda nggak pakai pemetaan, melebar ini yang bikin pembaca itu kadang bete gitu. Ini orang mau cerita apa sih gitu, kemana-mana. Jadi dengan adanya pemetaan ini, Anda bisa memfilter mana yang penting dan tidak boleh diceritakan dan tidak diceritakan. Terus perihal orang-orang, ada si A, si B, si C gitu. Kalau misalkan Anda si yang bersangkutan ini nggak keberatan untuk diceritakan, nggak apa-apa, dimastiin aja. Tapi kalau misalkan Anda susah izinnya, ya kalau misalkan Anda susah izinnya ya Anda mungkin bisa pakai nama lain gitu, misalkan nama aslinya misalkan Prawiro gitu misalkan. Diganti siapa gitu.
si Sudirjo gitu misalkan, dari yang namanya Pak Wisto jadi Sudirjo gitu. Jadi disamarkan aja. Oh ya. Berarti Gitu. masih bisa ditambahin bumbu-bumbu untuk ini ya Pak. Jadi Iya. tidak harus. Justru Tapi bagus Bu. tapi syarat utamanya itu Bu, sebelum Anda membumbui sesuatu ini Anda harus tahu cerita Anda tuh dimulai dari apa, akhirnya sampai apa. Oh Kayak ya. Anda bikin masakan itu loh, sayur sop misalkan, Anda kan tahu sop itu apa. Mau masukkan ada bakso atau sosis itu kan nggak masalah. Tetapi kalau Anda mulai masukkan keju misalkan, ini nggak cocok. Jadi ya sekalipun Anda tahu bahan-bahan sop itu kayak gimana, tapi kalau dicampur sesuatu yang nyeleneh gitu ya, itu nggak akan cocok. Berarti kisah itu bisa dari alur mundur ya Pak? Bisa, dari alur mundur. Jadi kita bisa, Bu. menceritakan dengan suami kita, nanti baru menceritakan masa lalunya gitu. Ya, bisa Bu, itu bisa. Siap. Terima kasih Mas Reza, Pak. Sama-sama Terima kasih. Bu. Ya. Mas masih pemula, masih baru Iya. ingin. Oh iya, nggak apa-apa. Sama-sama Benar. belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dr. Awi, ini di DM saya ini ada banyak pertanyaan rupanya. Mereka tanyanya tuh di DM, bukan bukan silakan. di chat umum. Iya. Ya, ini saya coba jawab dulu ya. Oh, Iya, tadi iya. yang Ibu tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, yang tadi ini Ibu tadi. Yang di chat ini ada bertanya lagi, dari pengalaman Bapak, apakah pernah saat proses membuat novel di tengah jalan berubah tema? Tidak sesuai dengan rencana awal. Apa kendala ini banyak sekali ya. Kendala terusan yang Bapak hadapi saat menulis Pembunuh Hariman, solusinya. Novel terdiri dari banyak bab atau judul ya, Pak? Novel terdiri dari banyak bab atau judul ya, Pak? Nah, apakah dalam setiap judul itu mesti ada pembukaan, konflik, dan solusi? Oh, iya. Nomor pertanyaan terakhir ini bagus sekali nih. Ini yang jadi apa ya, mungkin ya, bagi teman-teman yang ingin membuat novel, terus mungkin pernah ikut workshop kepenulisan, bahwa menulis itu ada 3 babak. Pengenalan, terus masalah, kemudian ending ya, akhir ya. Nah, apakah di setiap bab itu harus ada itu? Enggak. Ini saya jawabnya mundur aja. Apakah di setiap bab itu ada pembukaan, konflik, dan solusi? Saya rasa enggak. Bab itu gunanya itu untuk Anda itu, istilahnya kalau Anda pernah nonton sinetron lah kasarannya, tersanjung atau tersayang gitu. Nah, episode ini adalah babnya. Cuman kalau di sinetron TV televisi itu kan harus ada itu untuk dapetin rating. Menurut saya enggak sih. Jadi kayak cerita ini bagian-bagiannya itu menceritakan apa aja, enggak harus ada konflik gitu. Terus pertanyaan berikutnya, tengah jalan ada berubah tema atau tidak sesuai rencana awal? Ada, tapi berubah tema pun atau rencananya itu saya selalu mengusahakan tidak menyimpang dari pemetaan plot yang saya bikin. Jadi ketika kita bikin plot cerita, kita sudah harus nama itu, sudah harus niat. Harusnya udah, kalau mau melencengnya jangan lebar-lebar gitu. Terus pertanyaan terakhir, apakah pernah proses pembuatan novel kendala terbesar saat menulis novel Pembunuh Halimun dan solusinya? Kendala terbesar itu ada di ini, biasanya itu saya agak susah untuk cari nama, karena buat saya nama itu penting. Karena kan gini Mas Wiro, kadang itu ya kita tuh menemukan hal-hal yang sering sekali ditemui di cerita-cerita kayak misalkan di Indonesia misalkan, cewek yang atau perempuan yang cantik atau menarik biasanya namanya itu diakhiri huruf A misalkan, entah itu Bina atau Dina atau mungkin Cinta atau segala macam. Nah, saya kadang itu sebenarnya adalah mencari nama yang kemudian disesuaikan dengan kepribadian si nama ini gitu. Saya butuh waktu lama. Nah, itu aja tadi yang dari chat. Coba Mas yang dari DM Mas, yang DM. Itu udah dari Bu siapa, Bu Anis tadi. Oh iya. Bu Anis tadi itu DM-nya begitu. Oh iya. Oke. Selanjutnya barangkali yang bertanya, yang tadi bertanya mendapatkan hadiah buku, hore. Bu Deis, Bu Aris, dan Mas Turkon ya dari KPPJB.
Kemudian kalau PWJB juga sudah pengurusnya yaitu Pak Panji udah bikin yang crime fiction juga, judul Guest House ya. Kemudian ada lagi Pak Bu Queen Erni ini sudah membuat teka-teki di Birburi Village. Ini misteri pembunuhan, Mas. Kayaknya pembunuhan ruang tertutup ini kayaknya, soalnya di dalam ruangan gitu. Kayak Conan gitu, Conan. Ya, Conan. Ya, ini jadi barangkali teman-teman mau terinspirasi, nanti habis acara ini bisa kita lanjutkan dengan kelas menulis novel gitu, Mas. Oke, buat teman-teman silakan. Ada pertanyaan lagi nih, coba mana ada nggak? Oh iya, ada yang bertanya lagi. Silakan Bu Deis tanya lagi. Mau ngomong nggak Bu pakai video? Yang kayak itu apa memang nama itu sulit banget gitu ya. Kadang saya juga sampai pernah searching dari nama-nama dari luar negeri, nama bayi itu untuk nama yang bagus. Nama-nama yang bagus gitu. Nah, itu saya kebingungan juga Pak, apalagi kalau nama dari luar ya. Kadang kan kalau mencari artinya takut nggak nyambung gitu, itu artinya apa kayak gitu-gitu. Nah, enakan yang mana ya Pak untuk nama? Kan kadang kalau Deis itu lisan Jawa itu susah ya Pak. Itu nggak menjual gitu nama Deis. Kalau pakai nama Deis di cerita itu nggak menjual karena sulit ya Pak. Orang Jawa mengucapkan Deis gitu. Nah, kiat-kiatnya gimana Pak biar nama itu bisa diucapkan lah oleh semua gitu. Gimana Pak? Kalau ini kan berbau lokal ya. Saran saya Anda jangan khawatir. Ibu jangan khawatir nama Deis atau Eis itu akan susah diucapkan oleh orang-orang Jawa Tengah atau Jawa Barat. Justru kalau kita menunjukkan kelokalan kita masing-masing daerah itu akan sangat menarik. Contohnya kayak film Laskar Pelangi itu kan menunjukkan kelokalan. Menurut saya itu bagus gitu. Jadi apa ya menarik sih. Jadi jangan ragu untuk tidak menjual nama-nama yang berbau kedaerahan. Gitu. Kayak buku Bu Erni, Bu Eni ya. Ini pakai nama asing ini. Ini karena settingannya yang itu loh Pak, yang di luar negeri. Bukunya yang itu Pak, yang yang Kabelojok Asih. Kabelojok Asih. Nah, apa Ceentin? Kabelojok Asih. Ceentin, nah itu kan ya betul. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Deis. Ya. Bu Susi mau nanya nggak nih? Bu Umi Susi nanya nggak nih? Atau Mas Padli mau nanya? Mas Padli ada? Iya silakan Bu. Boleh Bu, boleh. Pak Reza boleh nggak? Gitu. Boleh. Oh ya, boleh Bu. Nomornya silakan Mas Reza tulis nomornya di chat. Iya langsung. Oh langsung sebutin. Oh ya, saya tulis aja, soalnya mungkin agak nanti kalau di. Oh iya. Iya. Oke, makasih. Iya. Tulis aja biar nggak lupa ya. Ya. Wah ada senior nih Pak Yadi ini dari Pak Yadi dari Puskurbuk ya. Asesor Pak Yadi. Aduh. Pak bertanya lagi. Silakan Bu. Siapa ya ini? Untuk batasan kata novel itu berapa Pak? Apa ada batasannya gitu atau gimana Pak? Batasan jumlah kata ya katanya berapa jumlah halaman gitu. Oh iya. Kata loh Pak, kan katanya harus 15.000 atau berapa ribu gitu. Iya. Pak. Apa tidak gimana Pak? Kalau novel sih, aduh saya tuh lupa ya berapa kata ya. Tapi per ininya aja, per babnya aja Mas berapa? Kira-kira. Per bab bisa 1.500 ya. Oh iya. Idealnya biasanya per bab itu kalau bisa satu bab itu jangan lebih dari 10 halaman A4 Microsoft Word. Karena udah kalau lebih dari 10 tuh capek ya baca gitu. Ya. Karena di buku ini misalkan, ini ada contoh buku.
Nah, ada buku ini kalau nggak salah ukurannya 13, bukan 13, ya, mungkin 12 ya, 12 kali berapa gitu. Ini kalau satu halaman A4 itu satu begini itu maaf, clear. Nah ini nih, satu halaman A4 ini itu di buku seperti ini itu bisa 2 sampai 3. Nah, jadi Anda mungkin bisa bayangkan kalau 10 halaman A4 di Microsoft Word, baru satu bab misalkan satu bab itu lebih dari 10 halaman. Satu bab mungkin bisa segini itu baru satu bab satu. Jadi ya idealnya sih satu bab itu tidak lebih dari 10 halaman. 10 halaman A4. 10 halaman buku. A4-nya berarti 3 atau ya Pak ya? 3 atau 4 cukup gitu ya Pak? Nggak harus 10, kurang. Nggak harus 10. Maaf. Sebaiknya tidak lebih dari 10 halaman. Kurang dari itu apa gitu. Kurang dari itu. Oh iya. Ada bahkan kalau buku kriminal itu satu bab itu malah cuman mungkin 2 halaman A4 ya, ada tuh. Saya pernah tahu, tapi saya lupa judulnya apa. Ini Mas, bentar Mas. Ini ada bantuan dari Mas Fadli katanya 30 sampai 40 ribu kata diminta penerbit. Itu. Jadi itu untuk novel ya, 30.000 sampai 40.000 kata. Iya, segitu Bu. Kalau dihitung capek. Iya. Kalau ditulis mah. Tapi otomatis sih keluar di laptop tuh ada kebaca. Oh iya. Itu Pak, tiap babnya mesti sama nggak jumlah halamannya gitu Pak? Enggak sih Bu, enggak, tergantung seberapa banyak ya yang diceritakan di bab itu gitu. Halo? Ya. Oh iya, udah ya. Oke, yang lain ada yang bertanya lagi? Silakan. Atau ada yang ingin menanggapi atau ingin sharing gitu, boleh juga sharing, nggak apa-apa sharing. Untuk yang ruang tertutup saya coba lihat dulu ya, ini saya bacakan. Wah, ini sinopsisnya nggak ini. Terusnya mungkin bagian belakang biasanya ini ya pendapat para penulis lain gitu. Iya. Iya benar ya. Iya, ini saya bacakan ininya ya. Jadi suami Anda membayar 3.000 pound sterling supaya Anda dibunuh. Dan rencananya lusa adalah hari pemakaman Anda. Wah, langsung begini gitu. Jadi saya bacanya juga takut. Tapi itu menarik ya. Iya, langsung menarik ya, langsung penasaran Pak. Ini Bu Erni begini bikinnya. Kalau itu menarik sekali. Kalau Mas Panji ini, keduanya berkumpul dalam lumpur kering, berguling-guling dengan banjir keringat dari seluruh tubuh. Sejenak mereka lupa akan segalanya. Wah, langsung begitu juga sama. Jadi openingnya langsung yang klimaks gitu Mas. Enggak pada suatu hari gitu. Ya gitu. Kan biasanya anak kecil pada suatu hari gitu ya. Anak kecil. Iya. Terus lucunya itu kalau anak-anak kecil itu biasanya kalau mereka ada adegan makanan gitu ya, misalkan mereka mau cerita soal sekolah ya. Kalau anak kecil, anak-anak yang masih sekolah itu yang perempuan, biasanya kalau bercerita makan di kantin, makannya itu pancake. Minumnya milkshake. Ya, saya baca tuh. Terus rasanya itu strawberry, coklat. Jadi ya makanan yang kita bukan lokalnya kita ya, kayak mungkin ada tahu isi atau mungkin tempe goreng gitu, enggak. Pancake gitu, terus minumnya milkshake. kayak juga ya di anak-anak. Kalau bercerita tuh lucu-lucu. Itu kalau bagi pengajar atau yang membaca cerita mereka tuh seneng loh baca ceritanya anak-anak kecil itu. Kadang senengnya tuh ya lucu gitu ya. Tapi polanya tuh mesti tetap gitu ya. Jadi ada si A bikin cerita apa, kemudian di sekolah dia makan apa? Makan coklat biasanya. Si B juga gitu, minumnya milkshake. Terus apa tuh jarang ada kayak kita dulu mungkin minum-minuman yang apa? Orson. Cendol, cincau. Cendol. Ini Mas ada yang nanya nih, Mas Reza dari Mas Fadli ya.
mau nggak nyobain gabungin cerita kriminal, misteri dengan science fiction gitu. Jadi ada UFO-nya, ada pembunuhannya gitu. Ya. Boleh sih, tapi masih belum kepikir ke sana. Karena kadang kalau science fiction digabungkan sama misteri, kadang itu pemecahannya itu bisa mudah atau malah lebih ruwet. Mudah karena ada teknologi yang bantu kan. Kayak film Minority Report itu Tom Cruise Oh ya, kalau nggak salah iya, ya. Minority Report ya. Itu kan science fiction sama kriminal. Itu sebenarnya pembunuhnya itu bisa diketahui loh, karena dia pakai cenayang ya, paranormal yang dihubungkan sama alat-alat itu. Jadi ya kurang menantang sih. Menantangnya tuh justru karena apa yang dilihat oleh paranormalnya ini tuh malah Bias ya. nggak tepat, nggak tepat. Jadi miss gitu. Jadi Bias, itu iya, aslinya di iya. situ. Ada pertanyaan lagi nih. Pak Reja, tolong tunjukkan bedanya novel dengan cerpen dan cerbung gitu. Oh, oke. Kalau novel ya, kalau dari jumlah katanya itu kata Mas Fadli, kita lihat aja jumlah katanya 30.000 sampai 40.000 kata. Terus kalau cerbung itu ceritanya ya sebetulnya kayak novel tapi mungkin dipenggal-penggal gitu ya, dipenggal-penggal. Penyajiannya ya. Ya lebih cenderung ke cara penyajian. Berseri kayak sinetron. Sebetulnya kalau digabungin jadi satu jadi cerpen. Ya novel, jadi novel ya. Novel ya, bukan cerpen. Nah, terus kalau cerpen ini versi yang Pendek. langsung ringkas. Langsung selesai. Cerpen itu paling mudahnya itu kalau dia kita sekali duduk langsung ending. Sekali baca, duduk udah selesai gitu. Itu biasanya cerpen. Sesuai namanya lah, cerpen, cerita pendek, Ya, satu episode gitu. Ya, satu bab. Kalau novel berbab-bab gitu, tapi tuntas dari awal sampai akhir. Kalau cerbung dipisah-pisah, satu tampil TV, kedua tampil gitu ya, sepotong-sepotong di TV atau di video atau di koran gitu ya. Terus ini mungkin ini sedikit agak beda dari yang teman-teman sini dengar dari kelas penulisan atau apa gitu. Perihal bab 1. Nah, biasanya kan teman-teman di sini kan yang mungkin ikut kelas penulisan dan apa-apa itu bab 1 itu dibuat menarik mungkin, seheboh mungkin. Itu versi kalau KBM. Terus terang kalau oh iya, gitu ya. Saya baru tahu tuh. Gitu. Saya beberapa hal tuh beberapa kayak kelas penulisan di luar KBM ya. Iya. Itu mengutamakan bab 1 gitu. Kalau menurut saya sih nggak harus kayak gitu. Nggak harus kayak gitu. Iya, karena kadang kalau kita udah menggebu-gebu di bab 1 ya, terus tenaga kita habis di bab berikutnya. Gitu. Jadi kita lempang gitu ya. Karena bab 1 sudah petasan gitu ya. Heboh di awal terus ternyata belakang-belakangnya enggak gitu. Jadi tenang aja, yang penting kalau saran saya sih dikuatin di ide cerita. Ide cerita. Ini Mas, mungkin memang beda penyajiannya. Kalau platform itu memang ditampilnya sedikit-sedikit ya, karena dalam berproses menulis langsung ditampilkan ke masyarakat. Jadi ketika kayak orang masak ditampilkan sambil masak kayak Master Chef gitu. Makanya ketika dia masaknya itu dilihat orang, akhirnya dia bikin heboh di awal gitu untuk ditampilkan di depan orang. Bisa. Dan lucunya itu, ntar ceritanya itu berubah-berubah. Gimana komen? Kalau komennya, wah saya nggak suka si ini jahat. Ntar dirubah ceritanya sama dia itu yang ngomong Pak Isa sendiri. Ini saya rubah ketika saya mau ngerjain penonton biar mereka terlibat dengan cerita. Jadi ya ini mah udah menurut saya udah medianya udah namanya alih media ini sebetulnya. Udah bukan murni yang novel buku lagi. Sudah beda. Betul, Mas. Karena Pak, bertanya lagi. Silakan, Bu. Kalau saya lihat di novel-novel ya itu apa ada aturan khusus untuk di penulisan babnya ya? Ada yang di setiap bab itu ada yang menuliskan cuma 1, 2 gitu, atau ada yang juga itunya teh judul gitu, ada yang judul gitu ya. Ya, yang di subjudul teh ada judul-judul. Ini misalnya, Pak Panji ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu doang nih. Nah, 1, 2, 3. Gitu Pak, nah gitu. Ada juga yang
judul-judul gitu. Ya, ini ada namanya nih, ada judulnya. Satu, mana dua, Nah, mana. seperti Ya, itu. ya, gitu. Bagaimana itu Pak? Bagaimana? Bagusnya gimana Ya, gitu ya? bagusnya gimana? Ya Kalau bagusnya atau apa ada aturan khusus? kalau sebenarnya ya, kalau menurut saya ya, aturan khusus menulis itu sebenarnya kayaknya nggak ada pakem deh. Kayak misalkan kita berpikir gimana sih caranya kita supaya giat menulis gitu ya. Tadi kayak pertanyaannya Mas Prawiro tadi itu supaya konsisten menulis, terus gimana caranya supaya kita terbebas dari apa namanya itu writer's block gitu ya. Menurut saya kalau misalkan semua sudah dilakukan ternyata masih writer's block gitu, berarti kan kayak cara-cara tersebut kurang tepat gitu, atau mungkin nggak tepat bagi si pribadi penulis. Maksud saya gini, kayaknya dalam penulisan cerita itu sebenarnya pakem itu tidak mungkin ada, tetapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengikat ya, tidak terlalu mengikat. Nah, untuk penulisan bab yang apakah enaknya babnya dikasih angka doang atau dikasih tambahan judul, balik lagi ke pengennya penulis itu gimana. Cuman ada enak atau enggaknya. Oh, bukan nggak ada enak enggaknya ya. Ada hal-hal yang bisa ditonjolkan. Kalau kita nulis bab hanya angka saja, nah kita akan bikin pembaca itu bertanya-tanya, ini bakal apa lagi ya terjadi gitu. Tapi kalau kita di bab kita itu dikasih judul misalkan, nah kita bisa nipu pembaca dari situ. Jadi kita kasih framing apa ternyata bukan itu. Tapi ya nggak terlalu nipu banget lah. Maksud saya kayak misalkan misalkan di bab tengah-tengah gitu ya. Misalkan ada tulisan judulnya di misalkan bab 15. Bab 15 aku ditinggal pergi gitu misalkan. Ternyata di bab itu sebenarnya yang pergi itu mungkin bukan secara fisiknya, tapi mungkin ya apa namanya orangnya tetap, tapi mungkin perasaan si orang yang ini tuh sudah nggak ada gitu. Misalkan kalau cerita cinta gitu. Maksud saya adalah gini, kalau misalkan saya ulangi lagi biar nggak bingung ya. Kalau misalkan di babnya itu mau cuma dikasih angka aja, itu juga nggak apa-apa, karena kita bisa membuat pembaca itu bertanya-tanya, ini bakal bahas apa ini bab ini. Terus kalau kita misalkan mau memberi judul pada tiap bab kita, ya itu akan juga menarik juga, karena akan membuat pembaca itu mengira judul bab ini tuh akan sama dengan intinya gitu ya. Kayak saya tadi contoh bilang itu di bab 15 misalkan bab 15 judulnya Aku Ditinggal Pergi misalkan. Ini misalkan cerita romans ya. Terus ternyata di cerita itu bukan orangnya yang pergi secara fisik ya. Orangnya tetap ada, tetapi mungkin perasaannya yang pergi atau gimana gitu. Ya, maksudnya bab 15 Aku Ditinggal Pergi kayak gitu. Jadi mana aja boleh dipakai. Nggak ada pakem khusus. Silakan lagi yang mau bertanya. Untuk link ini absen akan saya bagikan sekarang ya, itu silakan di chat ada. Link apa? Link absen? Apa nih Mas? Ini kan anggota yang anggota pakai absen. Oh, oke. Iya. Ada anggota. Amin. Ya. Itu harapan Mas Padli ya. Oh iya Mas, Oh coba iya, Mas. tawarin itu aja penerbit Sun apa namanya? Sunrise apa? Sunrise. Sun apa? Oh, Sunset Road. Iya, Sunset coba Road ya. Punya jelasin itu gimana. Itu punya Mbak Muti ya, Mas. Maksud saya Oh iya lupa. enggak, maksud saya gini. Bukan tanya apa-apa. Jadi ada banyak cara ini mungkin nyambungnya ke penerbitan ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mau menerbitkan, jangan khawatir apakah terbitan indie itu nggak dilirik atau enggak, ya pasti dilirik. Semuanya itu balik lagi ke cerita sih sebenarnya, cerita. Jadi ada banyak penerbit seperti kayak Sunset Road, kemudian One Page itu saat ini lagi naik daunnya gitu. Ya, lagi rame. Sejak ada Ade Agustian terbitin novel di situ, dan One Page ini menerima segala genre ya. Jadi Anda mau bikin novel news atau apa, kalau nggak salah mereka menerima. Terus ada Sunset Road,
mungkin Mas Fadli bisa cerita sih Sunset Traveler ini nerbitin apa aja, cuman saya tahu namanya doang. Hmm. Ada banyak lah pokoknya. Jadi Anda jangan khawatir, oh nanti kalau di penerbitan mayor atau indie laku atau tidaknya semuanya tergantung dari ceritanya gimana. Ya, jadi peluang untuk menerbitkan tuh banyak Mas ya. Jangan takut. Gitu. Banyak gitu. Mau pakai platform boleh, tapi platform mana yang terbaik platform. ya. Saya nggak kasih jawaban. Saya bukan bagian platform. Ya, bagian platform. Menurut saya sih sama aja sih, mau tutorial, Wattpad atau apa. Terus ya, kalau mau coba untuk nulis, udah tulis aja, jangan ragu karya mau dibajak atau apa, udah pokoknya tulis aja. Jangan mikir macam-macam ya. Apa ya, soalnya kan ada tuh ya, kita tahu sendiri kalau di grup penulisan tuh tanyain platformnya apa nih yang biar aman dari bajakan. Wah, ceritanya apa dulu nih kalau sudah mikir dibajak gitu. Iya. Jadi aja belum. Jadi ya terus aja dulu. Ya, terus aja dulu. Terus kalau sudah merasa sangat bagus, bolehlah cari platform yang sekiranya dirasa terbaik gitu. Oh iya, untuk anggota barangkali yang ingin menulis novel, nanti hubungi Bu Erni atau Pak Panji ya, Pak Panji. Nanti kita bikin novel bareng-bareng. Tapi bukan antologi terus. Ini Mas, jadi kalau novel mah nggak ada antologi Pak. Iya makanya itu. Ya, siap-siap. Kemarin yang antologi apa ya, artikel itu juga belum kayaknya ya, yang artikel. Ininya siapa Bu ya? Apa penanggung jawabnya? Kan ada orangnya banyak. Bu RD tempat Prawiro kayaknya deh. Nanti cari lagi aja Bu, siapa itu, kan ada Pak Yus untuk saya 3, Pak Yus. Ya, nanti tunggu aja Bu ya. Sama yang COVID itu, mengenai COVID itu Bu Ika masalah kalau yang COVID ya. Yang corona itu kan. Kita yang artikel kisah guru itu loh Pak. Asal guru. Oh belum. Masih dalam proses. Itu Bu sama Bu Amel ya. Silakan ada lagi teman-teman yang mau sharing atau berbagi cerita. Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Silakan. Yang mana ya ini? Ini pakai video nggak nih? Iya pakai video. Oh ya silakan. Iya. Pak, iya kan untuk gabung ke KGPJB itu seperti apa Pak? Oh untuk ikutan komunitas. KGPJB, komunitas. Ini kalau mau yang membuat kartu, hubungi Bu Ika. Ntar saya tulis nomornya di sini ya, di chat ya. Oke Pak. Kalau untuk ikut cuman kelas-kelasnya aja bisa, nggak harus jadi anggota juga bisa gitu. Tapi itu hanya temporer, misalnya kelas nulis cerpen aja, nulis puisi aja gitu. Berarti itu khusus, berarti peserta biasa gitu, bukan anggota gitu, bisa. Gitu. Terus saya share nomornya ya sebentar. Iya. Terus kalian nanya syaratnya ke Bu Ika ya Pak? Iya. Syarat buat jadi anggota segala macam. Iya betul. Syarat dan hak dan kewajibannya itu ya. Bentar dulu ya saya cari. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Pak. Ya tuh silakan Bu. Pertanyaan ini pribadi ya. Iya, Pak Reza ketika membuat novel itu berapa lama? Terus juga waktunya yang tepat ketika untuk menulis itu yang biasa Bapak waktu yang nyaman untuk menulis itu jam berapa gitu Pak? Berapa lamanya ya? Ya? Memang kalau bisa sih ketika kita menulis novel itu jangan terburu-buru. Maksudnya itu kayak harus selesai karena orang lain udah selesai gitu. Itu jangan. Terus kalau saya itu sebenarnya waktu paling enak itu sebenarnya itu tengah malam, terus tengah malam atau dini hari. Saya nulisnya segitu.
atau pada ya saya sih tengah malam dan dini hari ya. Tapi mungkin teman-teman di sini mungkin udah pada ngantuk gitu. Mungkin ya seluangnya waktu aja gitu. Maksudnya sih kalau lebih pengen efektif ya, seluangnya waktu itu lebih bagus daripada harus nunggu jam atau apa. Dan kemudian ini conditional aja ya. Kalau misalkan kenapa nggak nulis novel? Oh, belum ada mood. Kalau bisa jangan nunggu mood. Jangan nunggu. Udah tulis aja. Selama kita punya mapping ya, selama kita punya pemetaan cerita, itu udah kita tulis aja. Karena nanti ketika kita sudah tamat cerita ini, kita pasti membutuhkan orang lain untuk membaca karya kita. Nah, ini namanya first reader. First reader ini adalah orang-orang yang Anda percaya untuk membaca cerita Anda, terus supaya mereka memberikan masukan. Jadi, masukannya harus jujur, jangan karena udah kenal gitu, oh bagus. Ya, masukannya itu harus jujur. Jadi ya, itu sih first reader. Terus dari first reader itu, kita bisa mengevaluasi, oh kurangnya di mana gitu. Kan ada nih penulis itu yang bab 1 udah selesai, terus bab 2 selesai, bab 3 selesai, terus bab 5 selesai, terus dia baca ulang lagi dari awal. Terus kok dia kok bab ini kok dia nggak suka ya, terus dia ganti. Padahal ceritanya belum tamat. Kalau bisa sih kayak gitu itu setelah cerita tamat. Jadi kan udah baca keseluruhan. Gitu. Gitu. Memang waktunya jadi lama. diberikan ke first readernya ketika udah sampai tuntas gitu ya Pak, udah selesai ya Pak, nggak satu bab gitu di ininya. Satu bab selesai kasihin atau gimana Pak? Kalau tergantung ya, kalau misalkan Anda nulis cerbung, mungkin satu bab itu bisa dikasih model-model cerbung. Tapi kalau novel itu kok menurut saya kok udah selesai semua itu baru dikasih ya. Menurut saya loh ya. Ya gitu. Tapi boleh Pak, kan tadi tidak boleh terburu-buru Pak. Tapi kalau ditarget boleh gitu Pak, misalnya. Boleh. Ditarget. Ditarget itu malah penting Bu, ditarget. Karena kalau kita misalkan nggak ada target ya, kita akan nggak nulis terus. Tapi menurut saya tadi nggak terburu-buru itu adalah kayak terpacu karena orang lain gitu loh. Misalkan ini teman-teman nggak ikut komunitas ya, misalkan Pak Prawira, oh sudah buru-buru bikin novel, waduh udah mulai dikenal sama teman-teman nih, terus saya tuh kepengen, dia bisa, aku harus cepet-cepet gitu ya, jadinya nanti akhirnya malah terpacu gitu kan, jadi jangan. Nggak asal juga gitu ya Pak, yang penting berarti yang di utamanya itu mapnya itu ya Pak, yang harus fix dulu teh di mapnya ya Pak ya. Ya, halo. Ya. Udah ya. Kita sampai jam berapa Mas? 15 ya Mas ya? Saya lupa jadwalnya Mas ya. Iya, sampai jam 15 sih jadwalnya. Oh iya. Kita masih ada waktu 12 menit ya? Iya. 12 menit lagi ya? Iya. Surabaya sama kan jamnya sini? Sama. 12. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 12 menit lagi yang ingin ngobrol-ngobrol atau berbagi cerita atau ingin bertanya, boleh silakan. Mas Prawiro, maksudnya saya kalau misalnya butuh bimbingan khusus dari ahlinya gitu, boleh apa enggak ya? Ya boleh, misalnya ke Mas Reza Japri atau ke Pak Panji tadi, nggak apa-apa. Cuman kesepakati dulu, jangan sampai nanya terus nih, tapi sebelumnya nggak ada pernyataan di awal, kesepakatan dulu di awal. Mas, saya mau nerbitin Dimas nih, bisa nggak dibimbing? Nah baru itu, deal, saya gitu baru jalan Bu. Siap. Ya nggak? Ya. Gitu. Dulu MOU. Ada MOU dulu, betul. Ya. Dulu di atas materai. Enggak usah. Maksudnya, ya gitu. Kalau udah deal itu enak kesononya, nyambung. Oke. Nyambung terus. Terima kasih. Sama-sama.
Ya gitu Mas ya, saja. Ya. Begitu barangkali beda maksudnya gimana? Ya sama aja Ya sih. gitu. Iya ada kesepakatan dulu lah gitu ya, Ya. biar enak. Takutnya misalkan kalau saya lagi apa namanya mungkin belum balas atau apa, mungkin ya lagi buru-buru penanyanya yang jawab, mungkin saya lagi kemana gitu ya. Paling enak kan Sabar. apa ya, tanya dulu openingnya Iya kapan tanya gitu. dulu. Bisanya Bukannya kapan? apa sih takutnya kalau saya balasnya lama gitu. Terus butuhnya buru-buru gitu. Iya. Mungkin apa? Kalau jenis novelnya selain crime fiction bisa juga bisa cari ide dari Mas Fadli, crime fiction dengan science fiction, tapi bisa juga misalnya crime fiction dengan drama gitu Mas, ya bisa ya. Kayak Harlequin itu kayak F Lestari kan pembunuhan tapi cinta gitu, motifnya cinta gitu. Ya. Sebenarnya genre itu cuman kok Mas. Menurut saya ya, sorry ini mungkin beda kayak orang ya tentu ini mungkin bisa saya bisa salah. Genre ini semacam kayak temanya sebanyak apa sih yang ada di dalam cerita ini? Kayak misalkan tema kriminal ya memang temanya banyakkan kriminal, tapi apakah boleh dimasukin drama ya boleh-boleh aja gitu. Ada tuh kan orang tuh bilang gini ya, kalau kita mengetahui cerita kapal Titanic ya, film Titanic itu loh, Titanic yang Leonardo DiCaprio. Kalau kita cuman nggak ada dramanya ya kita cuman cerita soal kapal tenggelam nabrak gunung es selesai gitu. Tapi karena ada dramanya, jadi bagus ini ceritanya. Iya. Jadi nggak harus kalau crime apa cerita kriminal tuh harus gelap, harus apa gitu enggak. Ya kalau model Sherlock kan emang murni itu ya, nggak ada cinta-cintanya kayak. Apa ada ya? Ada tapi topnya dikit. Yang apa yang Study in Scarlet yang pertama itu kayaknya gabungan. Bagi saya sih gabungan ya. Dia kayak penyelidikan, investigasi, tapi di bagian keduanya itu soal kisah asmara gitu. Iya sih. Juga beberapa kali kalau nggak salah Sherlock ini kok apa ya kayak misalkan ditengarai suka sama si A, si B, si C. Oh, gitu. Ada gitu ya? Tapi ada. Tapi persnya dikit. Ya, mungkin kalau di malah kalau Agatha Christie itu banyak Mas. Jadi Agatha Christie yang Hercule Poirot itu pasti biasanya sih ada kisah-kisah kayak gitu dan bagus. Iya. Jadi natural ya maksudnya. Natural bener. Ya, yang penting itu tadi bener banget kata Mas Prawiro. Yang penting bikin cerita itu kita merasa natural. Mau seaneh apapun ceritanya itu, kalau itu natural ya oke-oke aja gitu. Gitu. Pak? Ya silakan Bu, silakan. Apa ketika kita udah selesai misalnya ya kan memberikan buku ke first reader ya, itu boleh langsung ke 3 orang gitu. Nah, ke banyak orang, misalnya 3 orang saja ya gitu yang dianggap menurut kita bisa memberikan masukan gitu. Nah, seandainya yang first reader ini ada ide cerita, kok ceritanya ke sini, gimana kalau ceritanya ke sana gitu. Gimana itu, Pak? Misalnya di dalam hal, jadi dia protes itu. Protes diisi misalnya gitu di kontennya. Itu gimana, Pak? Kok kesini mendingan endingnya seperti ini misalnya gitu. Usulan gitu. Usulan. Saran. Nah, itu gimana? Ya, itu pertanyaan yang cukup berat ya. Jadi kita dahulukan mana? Pendahulukan. Kita pentingkan mana selera saran orang atau idealis kita gitu misalkan. Kita boleh nerima saran orang dengan catatan orang yang terima saran kita itu lebih dari 1 gitu. Kalau misalkan Mas Prawiro jadi first reader saya misalkan. Dan saya cuma ngasih ke Mas Prawiro aja gitu. Mas Prawiro bilang, endingnya gini
gimana kalau gini. Kita kan pasti bisa tahu ya, ini sarannya ini seleranya dia doang atau ini emang saran yang bagus gitu. Kalau sarannya dia doang misalkan jangan diterima dulu. Tapi kalau misalkan sarannya ini ternyata di sarannya Mas Prawiro sama dengan sarannya Mas Panji misalkan ke saya, sama dengan sarannya Mas Fadli ke saya juga, yang mana sarannya ini juga sama kayak sarannya Mas Prawiro. Nah mungkin ini saya yang perlu mendengarkan saran mereka gitu. Tapi kalau misalkan sarannya hanya satu orang aja dan kita yakinnya ini kayaknya sarannya dia doang deh gitu, ya kita bolehlah tetap berpaku pada idealis kita gitu. Ya memang agak-agak susah ini memang untuk memutuskannya. Kayak gini nih misalkan Cerita Pemburu Halimun ya, sebenarnya itu ya draftnya itu banyak kalimat-kalimat quote yang ada, bukan banyak, ada beberapa kalimat yang quote-nya itu kayak, cenderung ke arah quote ya. Jadi kan ada tuh cerita novel tuh yang mengutamakan quotes, kutipan-kutipan, bahwa misalkan cinta adalah apa gitu ya. Iya, cinta adalah apa, terus hidup adalah apa. Ya nggak salah sih, tapi kan kalau saya di cerita kriminal kan banyak quotes semacam itu kan juga konyol gitu. Terus editor saya tuh bilang, kamu kok kayak bikin cerita kayak FTV gitu. Dia bilang gitu. Hubungan dua orangnya nih, hubungan dua orang. Kan cerita saya kan dua orang tokohnya itu, Gibran sama Devina. Nah, terus si editor saya nyaranin sesuatu yang sangat bagus. Dia bilang gini, kamu pernah nonton X-Files nggak dulu? X-Files yang tahun 90-an. Oh ya, pernah gitu. Kenapa nggak bikin model yang kayak gitu? Jadi ada si Fox sama Scully atau Scully gitu namanya ya, saya lupa. Itu terus saya ingat-ingat lagi, oh iya ya. Jadi Fox sama Scully, kalau nggak salah namanya Scully di film X-Files itu kayak suka tapi nggak suka tapi biasa tapi juga ada kayak feeling gitu. Nah ini yang saya dengerin betul dari si editor saya ini, Mas Bramantio, bukan Bramantio yang ada di Facebook, enggak, dia dosen, Mas Bramantio saya ini dosen. Jadi menurut saya sih ini saran yang nggak cuma sekedar selera tapi memang untuk kebaikan novel itu sendiri gitu. Ya, terima kasih Mas Ya. Reza jawabannya. Ya. Jadi first reader jangan cuma satu. Ya, kalau bisa lebih gitu. dari satu ya, paling nggak tiga lah ya, tiga. Dan tiga ini kalau bisa yang ceritanya membaca cerita yang segenre, jadi segenre ya. Oh ya. iya. Misalkan, ya kan penting banget misalkan penghobinya ya, fansnya. Fans genre itu gitu. Cerita yang seseorang tulis cerita cinta misalkan, terus diberikan kepada orang yang ceritanya suka bikin cerita anak atau cerita fabel gitu ya. Nggak cocok. Ya, caranya nggak cocok gitu. Caranya harus ini juga sealiran gitu. Oke Mas, semazhab. Mazhab. Kita udah akhir acara nih, kita mau foto bersama Mas ini Mas. Terima kasih atas kehadiran Mas Reza, atas ilmunya. Teman-teman juga terima kasih sudah hadir. Kita sebelum mengakhiri kita foto bersama dulu. Saya salam dulu. Salamnya ntar aja habis foto ya. Foto dulu deh, foto dulu. Oke, kita foto bersama dulu. Saya belum ngerti cara foto di ini gimana. Silakan hidupkan dulu. Hidupkan dulu ininya, screen-nya, videonya. Oke, saya mungkin pakai ini ya, pakai fotonya pakai apa? Pakai print screen aja ya. Oke, siap. Halaman pertama, siap. Oke, terima kasih. Sebentar. Saya save dulu, belum di-save. Halaman pertama. Terus halaman pertama. Oke. Yang halaman kedua silakan. Siap. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke.
Halaman kedua. Siap. Lama ini ya. Bentar. Oh ya udah tunggu dulu deh. Oke, kita ada berapa sih ini? Berapa halaman sih? Ntar dulu. 1, 2. Oh ya cuma 2 udah cukup ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya semua. Ya, terima kasih. Salam untuk semuanya. Alhamdulillah acara ini sudah berakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Reja atas waktu dan ilmunya. Terima kasih KPPJB udah memberikan waktu. Untuk informasi barangkali yang ingin ikut tantangan menulis novel, silakan hubungi Bu Erni ya. Silakan hubungi Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Mangga ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Ya, assalamualaikum.